Halo teman-teman, dengan saya Devi. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi online yang bisa kita gunakan sebagai alternatif pembelajaran dengan mode daring, yaitu Padlet. Padlet sendiri diilustrasikan seperti papan tulis digital, di mana baik guru maupun siswa bisa mengirim catatan pada satu halaman yang sama. Catatan ini sendiri bisa berisi tautan, video, gambar, maupun file dokumen. Penggunaan aplikasi ini juga cukup mudah. Berikut akan saya tunjukkan tutorialnya. Yang pertama, kita klik halaman websitenya, yaitu padlet.com. Oke, ini adalah tampilan awal aplikasi Padlet. Untuk bisa menggunakannya, yang pertama, jika belum memiliki akun, kita klik di bagian Sign Up, it's free. Dan pendaftarannya sendiri sangat mudah. Tetapi, jika kita telah memiliki akun, kita klik di bagian Login. Oke, karena saya telah memiliki akun sebelumnya, saya menggunakan akun Google saya, kemudian klik Login. Oke, kita telah tiba di halaman aplikasi Padlet. Untuk menggunakannya, kita klik di bagian Make a Padlet. Oke, akan ada beberapa variasi pilihan untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk yang pertama, akan saya tunjukkan yang paling sederhana. Kita klik di bagian Canvas. Oke, tampilannya akan seperti ini. Di sisi kiri adalah tampilan dari layar yang akan kita tunjukkan kepada siswa. Kemudian di sisi kanan, di mana kita bisa mengatur isi dari papan tulis kita. Oke, yang pertama, di sini kita bisa masukkan judulnya dulu. Misalnya di sini saya akan memasukkan materi Watashi no Uchi. Seperti itu. Kemudian di sini deskripsinya, materinya berisi tentang apa. Oke, setelah itu bisa kita tambahkan icon yang sesuai dengan materi kita. Jika tidak perlu, maka cukup dengan none saja. Sini karena temanya rumah, akan saya sesuaikan ikonnya. Oke, misalnya saya pilih yang ini. Kembali lagi dengan tanda panah. Oke, berikutnya kita tentukan alamat dari Padlet kita. Jadi misalnya di sini Watashi no Uchi gitu. Oke, berikutnya tampilan layar di sisi kiri bisa kita ganti wallpapernya sesuai dengan kreativitas kita. Padlet menyediakan beberapa alternatif pilihan, ada solid color, gradients, dan lain-lain. Tinggal diklik saja seperti ini untuk melihat pilihannya. Nah, misalnya saya mau coba menggunakan yang ini. Oke, kemudian klik lagi tanda panah. Oke, kita juga bisa mengganti hurufnya di pilihan font. Nah, ini kita tinggal klik saja, akan berubah. Ada 4 pilihan di sini. Oke, kemudian di bagian attribution kita klik. Lalu, jika kita mengizinkan siswa ataupun viewers kita untuk memberikan komentar di postingan kita klik juga di bagian comments. Lalu kemudian, agar siswa atau viewers bisa memberikan reaksi atas postingan kita bisa pilih di bagian reaction. Kita klik saja di sisi ini. Ada beberapa pilihan ya, ada like, vote, star,
Kali ini saya pakai yang like, kemudian tanda panah lagi. Oke, kemudian yang terakhir di bagian require approval kita klik juga, kemudian filter profanity-nya juga, lalu kita klik next. Kemudian kita klik start posting. Ya, ini adalah papan tulis digital kita yang sudah siap untuk diisi dengan konten yang kita inginkan. Di sini akan saya contohkan. Yang pertama, di sisi kanan bawah ada tanda plus. Ini adalah tanda yang digunakan untuk mengisi apapun yang kita inginkan di dalam papan tulis digital kita. Misalnya, kita ingin memasukkan materi pembelajaran kita. Kita tinggal klik di tanda plus di sisi kanan bawah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa isikan di title-nya, misalnya materi pembelajaran. Di sini kita bisa mengetikkan langsung materi kita. Tetapi jika kita memiliki file sebelumnya, maka akan lebih bagus. Ini di sini, misalnya karena saya sudah memiliki file, saya klik upload, kemudian pick file. Tinggal dimasukkan saja. Di sini saya menggunakan file berbentuk PowerPoint. Tetapi selain PowerPoint, kita juga bisa memasukkan file dalam bentuk PDF, Word, dan lain-lain. Oke, kita bisa lihat bahwa materi kita sudah terupload. Berikutnya tinggal kita drag saja ke arah yang kita inginkan sesuai dengan kreativitas kita. Diletakkan di sini. Oke. Nah, berikutnya akan saya tunjukkan cara untuk memasukkan video pembelajaran ke dalam papan digital kita. Caranya sama, kita klik lagi tanda plus. Kemudian kita tambahkan title-nya atau judulnya. Di sini, karena saya akan memasukkan link dari YouTube, maka saya klik bagian link. Kemudian, di sini sudah saya siapkan halaman YouTube-nya. Tinggal kita copy URL-nya. Kemudian dipaste di sisi ini. Klik save. Oke, kita bisa lihat bahwa video kita juga sudah terupload. Ini bisa kita drag lagi ke bagian yang kita inginkan. Ada salah penulisan. Oke. Sekarang di papan digital kita sudah terupload materi pembelajaran dan juga video pembelajaran. Jika ada hal yang lain yang ingin ditampilkan, bisa kita tambahkan seperti informasi dan lain sebagainya. Berikutnya, jika kita ingin bertanya jawab dengan siswa, kita bisa juga membuka forum diskusi. Dan bisa juga ditayangkan di papan tulis digital kita. Caranya, kita klik di sisi kiri atas, Padlet, kemudian klik lagi Make a Padlet. Nah, kemudian di sini kita pilih Back Channel untuk membuka room chatting. Kita klik Select. Ya, berikutnya, seperti saat kita membuat Padlet sebelumnya, kita bisa menambahkan judulnya. Misalnya, oke, saya tuliskan diskusi UCI di sini. Kemudian kita tambahkan deskripsinya, misalnya tanya jawab tentang materi UCI. Ikonnya juga bisa kita tambahkan lagi seperti tadi. Oke, kemudian klik lagi tanda panah. Kemudian jangan lupa juga untuk menambahkan address dari Padlet kita yang ini. Misalnya sama. Tidak bisa ada tanda spasi, jadi langsung saja begini. Nah, wallpapernya juga bisa kita ganti seperti tadi.
Ini saya membuat atau menggunakan wallpaper yang lain. Kalau saya gunakan yang ini, kita klik tanda panah lagi untuk kembali. Oke, kemudian fontnya juga bisa kita ganti lagi. Untuk reactionnya juga sama, kita bisa tambahkan. Di sini saya menggunakan like. Kemudian klik require approval, filter profanity, dan klik next. Dan kemudian kita klik start posting. Nah, di bawah sini sudah bisa kita masukkan, misalnya kita tambahkan pertanyaan tentang materi uji. Kemudian kita klik post. Nah, kita sudah membuat kolom tanya jawab dengan siswa. Kita bisa menggabungkan kolom tanya jawab ini dengan Padlet kita sebelumnya. Caranya adalah kita klik di sini untuk more action, kemudian transfer post. Nah, kita pilih ke Padlet yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu Watashi no Uchi. Klik lagi di Go to Padlet. Ya, maka kita akan kembali ke tampilan awal papan tulis digital kita. Kita tinggal drag lagi ke tempat yang kita inginkan. Ya. Pada bagian forum diskusi ini, siswa bisa mengetikkan pertanyaan maupun juga jawaban dari pertanyaan teman-temannya. Ini akan membuat interaksi lebih hidup antara siswa dan juga guru. Nah, tahap terakhir untuk aplikasi Padlet ini, kita klik di sisi kanan atas, yaitu klik share. Kemudian di sini kita change dulu privacy-nya. Nah, di sini kita bisa pilih private, password, secret, atau public. Di sini misalnya kita pilih saja yang password, supaya siswa bisa memasukkan password dulu sebelum masuk ke dalam Padlet kita. Misalnya kita berikan password yang simple saja. Kemudian di sini untuk visitor permission-nya, di apa yang bisa dilakukan oleh pengunjung atau siswa kita. Di sini ada beberapa opsi, bisa membaca, menulis, atau juga mengedit postingan kita. Nah, di sini saya pilih yang bisa menulis. Kemudian klik save. Kemudian klik back. Ya. Kemudian untuk menge-share materi ini kepada siswa, kita bisa menggunakan beberapa pilihan. Di sini misalnya kita menggunakan copy link. Nah, ini sudah tercopy di clipboard kita. Ini bisa kita berikan kepada siswa melalui WhatsApp atau yang lain. Atau bisa juga, jika kita ingin menggunakan QR code, kita klik saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik download. Ya, maka di sini kita sudah memiliki QR code untuk di-share kepada siswa. Saya kembalikan lagi ke halaman Padlet saya. Kita klik close. Nah, di sini ada pilihan lain yang lain juga, seperti email, Facebook, Twitter, Google Classroom, seperti itu. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan media yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya, selain di-share, kita bisa juga menyimpan materi kita. Bisa berupa gambar, PDF, seperti itu. Dan kita juga bisa mencetaknya. Oke, demikian tutorial penggunaan Padlet sebagai media pembelajaran dengan mode daring. Untuk bagaimana siswa bisa menggunakannya atau bisa mengaplikasikannya, akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat.